Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini ketemu lagi dengan Bu Nida ya. Kalau di materi sebelumnya atau di video sebelumnya, Bu Nida sempat menjelaskan atau praktek tentang tematik, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, hari ini kita akan belajar yang berbeda dengan kemarin tentunya ya. Kita akan belajar tentang matematika. Nah, apa yang akan kita pelajari? Kalau di matematika, di materi sebelumnya, kalian sudah belajar tentang diagram garis dan diagram batang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang diagram lingkaran. Bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana cara membuat diagram lingkaran. Nah, alat dan bahan atau alat yang akan kita gunakan untuk membuat diagram lingkaran yaitu yang pertama, yang pasti kita butuh jangka untuk membuat lingkaran. Nah, waktu di kelas 4 kalian sudah belajar kan cara membuat lingkaran pakai jangka? Selanjutnya kita butuh busur derajat. Nah, di kelas 4 juga kalian pasti sudah diajarkan bagaimana cara membuat sebuah sudut menggunakan busur derajat. Tentu saja kita juga tetap butuh penggaris dan alat tulis ya. Boleh kalian pakai pensil, kemudian nanti ditebelin pakai bolpen, boleh. Untuk penjelasan diagram lingkaran kali ini, Bu Nida memakai contoh yang ada di buku paket ya. Kalian bisa buka buku kalian. Di sini ada di halaman 146. Silakan dibuka buku paketnya halaman 146. Di situ kita akan belajar menghitung bersama-sama. Satu data itu kira-kira dia membutuhkan berapa derajat dalam sebuah lingkaran. Nah, di sini kita akan menggunakan dua satuan yaitu derajat dan persen, dan kita akan belajar menghitung keduanya. Sudah dibuka bukunya di halaman 146 ya. Bisa dilihat di sini halaman 146. Nah, di sini ada soal. Disajikan sebuah data tentang cita-cita teman sekelas Elsa. Nah, teman sekelas Elsa cita-citanya ada dokter, guru, polisi atau TNI, olahragawan, wira swasta, dan juga karyawan. Kemudian, sebelum membuat sebuah diagram lingkaran, tentunya kita harus menghitung dulu ya. Masih ingat satu lingkaran itu kemarin berapa derajat ya? Ingat? Satu lingkaran kemarin jumlahnya adalah 360 derajat. Nah, sekarang kita hitung. Yang pertama kita hitung dulu yang dokter. Cita-citanya teman sekelas Elsa yang dokter. Kita tulis ya. Cita-cita teman sekelas Elsa. Bu Nida beri tanda A, yaitu dokter. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kita pertama mencari yang derajat dulu atau yang satuannya derajat. Yang pertama dokter. Dokter jumlahnya ada berapa? Ada 12. Kita tulis 12. Kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan teman satu kelasnya Eva. Berapa jumlahnya atau jumlah semua frekuensi di sini? Ada 40. Kita tulis di sini 40. Nah, karena kita mau membuat satuan derajat, kita tulis dikali 360 derajat. Kemudian hasilnya, nah masih ingat nggak 360 dan 40 ini bisa disederhanakan menjadi angka yang lebih sederhana. Nah, sama-sama bisa dibagi berapa kira-kira? 360 dan 40 bisa dibagi 40. 40 dibagi 40 berapa? 1. 360 dibagi 40 hasilnya berapa? 9. Nah, tinggal 12 dikali 9. Hasilnya berapa 12 dikali 9? 108. Jangan lupa derajat karena kita menggunakan satuan derajat. Nah, selanjutnya kita cari yang persen ya.
yang tetap masih dokter tapi menggunakan satuan persen. Caranya sama ya. Jumlah dokternya berapa di sini? Yang punya cita-cita dokter jumlahnya ada 12 dibagi dengan jumlah keseluruhan 40 dikali 100%. Bisa nggak ya? Ini bisanya dicoretnya nolnya 1, Bu. Kemudian jadinya 120/4. Boleh. Ya, jangan lupa persennya. Kemudian dirubah lagi, 120 dibagi 4 berapa? 30%. Yang B sekarang, guru. Yang punya cita-cita guru, kita lihat jumlahnya ada 5. Caranya sama. Dibagi jumlah semua temannya satu kelas 40. Kemudian dibagi jumlah derajat utuh lingkaran yaitu 360 derajat. Nah, kita tadi kan sudah tahu 360 dan 40 kalau disederhanakan ya tetap kita tinggal taruh di sini. 5 dikali 9 45 derajat. Ya, kemudian sekarang yang persen. Sama ya, jumlah guru yang punya cita-cita guru 5 tetap per 40 dikali 100%. Mau pakai cara seperti ini boleh, nolnya saja yang dihilangkan, jadi 50/4. Nah, ini ada desimalnya, berarti 50 dibagi 4 itu berapa ya? Atau mau coba satu-satu, yang atas dibagi 2, yang bawah dibagi 2, jadinya 25/2. Persennya jangan hilang. Nah, ini berarti harus disederhanakan lagi. 25 dibagi 2 hasilnya berapa? 12,5%. 12,5 dari mana, Bu? Ya tadi 25 dibagi 2 itu hasilnya 12,5. Persennya jangan lupa. Polisi atau TNI ya, temannya Elsa yang bercita-cita menjadi polisi atau TNI. Kita tuliskan. Caranya tetap 2/40 dikali 360 derajat. Bu, kalau saya dikalikan dulu gimana, Bu? Yang atas boleh. Mau dikalikan dulu seperti ini? 2 kali 360 derajat. Berapa kira-kira 2 dikali 360? 2 dikali 360 hasilnya 720 dibagi 40. Mau pakai cara seperti ini? Boleh ya. Nah, kemudian sekarang tinggal dibagi 720 dibagi 40 hasilnya berapa? Mau pakai progapit supaya ingat? Boleh. Nah, untuk mempermudah nolnya dihilangkan dulu. Bunida pakai progapit sekarang. 72 dibagi 4 ya, jangan sampai terbalik. Atas dibagi bawah. 72 dibagi 4. 7 dibagi 4 hasilnya 1. 1 dikali 4 hasilnya 4. Dikurangi 7 dikurangi 4 hasilnya 3. Kemudian 2 turun. 32 dibagi 4 hasilnya berapa? 8. 8 dikali 4 32. Dikurangkan hasilnya 0. Berarti 72 dibagi 4 hasilnya 18. Ini tadi apa satuannya? Derajat atau persen? Derajat. Berarti 18 derajat. Kemudian sekarang menghitung polisi atau TNI yang satuannya persen. Caranya sama seperti yang tadi, sama seperti guru, sama seperti dokter. Kita hitung 2/40 dikali 100%. Mau pakai cara seperti ini? Boleh, yang dikalikan dulu atasnya. Boleh. 2 kali 100% hasilnya ya 200%. Dibagi 40. Untuk memudahkan, nolnya dihilangkan 1. Kalau yang atas nolnya dicoretnya 1, berarti yang bawah juga 1. Ya, sama-sama 1. Kemudian 20 dibagi 4 hasilnya berapa? 5%.
Selanjutnya yaitu olahragawan. Di sini kita pakai ini. Olahragawan. Kita hitung yang derajat dulu. Olahragawan di sini jumlah yang suka atau frekuensinya ada 2, caranya sama. Nah, kemudian jumlah keseluruhan siswanya 40. Jumlah derajat lingkaran utuh tadi berapa? 360 derajat. Mau dicoret atau dihitung pakai porogapit? Lebih gampang langsung ya. Oke, karena sama. Tadi 9. 2 dikali 9, 18. Derajatnya jangan lupa. Sekarang olahragawan yang persen. Jumlahnya sama, 2/40 dikali. Nah, persen kalau utuh 100%. Tadi gimana ya ngitungnya? Oke, kita hitung satu-satu kayak gini boleh. Atau mau langsung dicoret seperti tadi? Boleh. 12,5 tadi ya. Kalau seperti ini jadinya 20/4. Persennya jangan lupa. Hasilnya berapa? 5%. Kemudian sekarang berikutnya yang wira swasta. Wira swasta. Jumlahnya yang punya cita-cita sebagai wira swasta banyak, ada 14 dibagi 40 dikali jumlah derajat utuh 360 derajat. Oke. 14 kali 9 berapa hasilnya? 14 kali 9 126 derajatnya jangan lupa. Kemudian sekarang yang persen. Wira swasta. Jumlahnya tetap 100%. Ini langsung dicoret, boleh. Berapa ini tadi? 100 dibagi 40. Hasilnya ini 2,5 ya, karena 100 dibagi 4 itu kan 25. Kalau 100 dibagi 40 2,5. Oke, sekarang 14 dibagi 2,5. Masih ingat perkalian desimal gimana caranya? Oke, 14 dikali 2,5 kita kalikan biasa ya. 4 dikali 5 hasilnya 20. 1 kali 5 5 ditambah 2 7. 4 dikali 2 hasilnya 8. Diperhatikan harus lurus 7 dan 8. 1 kali 2 2 ditambah 0, 7 ditambah 8 15, simpan 1 3. Karena ini ada satu angka di belakang koma, kita tulis di sini satu angka di belakang koma, hasilnya 35,0. Kalau hanya ada 0 di belakang koma itu tidak perlu ditulis, jadinya 35%. Karyawan jumlah peminatnya 5. 5/40 dikali 360 derajat. Ini 9, 5 kali 9 45 derajat. Sekarang yang persen. 5/40 dikali 100%. Supaya cepat, 2,5. 5 kali 2,5 hasilnya berapa? 12,5%. Oke, ya kita sudah dapat setiap derajat ya dari masing-masing data. Sekarang kita akan membuat diagram lingkaran. Masih ingat cara menggunakan jangka ya? Cara menggunakan jangka, jangan lupa di sini ada jarum yang lancip. Ada jarum yang lancip di sini. Nah, ini sebagai titik pusatnya ya. Jangan sampai hilang dan jangan sampai dia bergeser tempat. Kemudian ini yang bagian ada pensilnya yang untuk menggambar, ini juga tidak boleh berpindah tempat ya. Jadi dia juga nggak boleh tambah lebar atau semakin sempit nanti ketika kita menggambar lingkaran.
tempat yang jarum lancip tadi ya, titik yang tempat jarum lancip tadi itu tidak boleh hilang, harus diberi tanda karena itu menjadi titik pusat ya. Kemudian kalian beri satu garis, bebas kalian mau nulis garisnya mulai dari mana. Udah buat garis di sebelah sini. Sekarang kita lihat lagi datanya. Di sini dokter jumlah derajatnya adalah 108. Sekarang kita hitung besar derajatnya. 108 ada di sebelah mana kira-kira? Oke, di kelas 4 kalian sudah belajar cara memakai busur ya. Oke, 108 ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 100 di sini. Ini 110, berarti 108 di dekat sini. Kemudian kita beri tulisan karena tadi derajatnya 108. Selanjutnya kita menghitung yang guru. Guru jumlah derajatnya 45. Lihat di sini datanya tadi. 45 derajat. 45 derajat sebelah mana? Ini 40, berarti 45 di tengah-tengah sini. Kita garis. Nah, 45 derajat. Guru berapa persen tadi? 12,5%. Diputar lagi, nggak apa-apa. Data selanjutnya polisi atau TNI. Derajatnya di sini 18. 18 itu di sebelah mana? 18 di sini yang dekat 20 ya. Tadi berapa derajat? 18 derajat. Di sini polisi atau TNI. Persennya tadi berapa di sini? 5%. Oke. Olahragawan ternyata jumlahnya sama dengan polisi atau TNI, ya. Kita hitung derajatnya. Kalau kalian kesulitan diputar boleh. Tadi jumlah derajatnya 18. 18 di mana? Di sini di dekatnya 20. Ya, kita taruh di sini. (18 derajat). Olahragawan. Berapa persen tadi olahragawan? 5% juga. Selanjutnya wira swasta, 126 derajat. Wira swasta 126 derajat. 126 derajat ada di ini 100, 110, 120, 126 berarti ini 125, dia dekat di sini. Ya. 126 derajat. Yang punya cita-cita sebagai wira swasta. Berapa persen tadi? 35%. Yang terakhir, karyawan. Karyawan tadi 45 derajat. Kemudian jumlah persennya 12,5%. Demikian video kali ini dari Bu Nida. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, kemudian juga jangan lupa belajar. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.